Jadi berikut adalah oke, ini adalah DFD dari aplikasi kami. Kemudian saya telah buat alurnya, alur proses datanya menggunakan flowchart. Jadi di sini start point-nya kita ada di menu sistem antrean yang mana menggunakan sebuah param dari film ID yang sebelumnya dilakukan pemilihan film, lalu kemudian akan mereturn film ID yang kita akan masukkan ke menu sistem antrean ini. Kemudian dilakukan pengambilan data film pada data film.txt berdasarkan film ID-nya. Jadi kita ambil seluruh field yang ada pada eh, data film berdasarkan film ID-nya. Untuk selanjutnya kita ambil data temporary sheet kalau ada berdasarkan film ID, yang mana jika belum ada akan di generate timesheet-nya di sini. Apakah ada film ID di timesheet? Jika iya, kita load dan kita rekonsiliasi jika kuota film diupdate. Jadi ketika data filmnya itu diupdate, entah ditambahkan atau dikurangkan, maka akan dilakukan rekonsiliasi pada em, si temporary seat, available seat-nya. Nah, kalau misal yang saya jelaskan, kalau misal tidak ada timesheet-nya, kita akan generate dan kita push untuk ke timesheet.txt-nya. Kemudian baru kita load queue dan tickets jika jika ada. Jadi ini tuh berfungsi sebagai session-nya dan kemudian di sini terdapat tiga em, alur ya. Pertama itu alur untuk queue di sini. Jadi eh, user memasukkan customer dulu ke nama customer ke antrean, yang mana nantinya pada link list queue akan di enqueue, yang mana akan disimpan di heap memory. Kemudian semua queue yang ada baru dimasukkan ke data antrean untuk session. Nanti jika kita keluar dari menu sistem antrean untuk film ini dan kemudian masuk lagi, jadi queue-nya tuh tidak hilang karena akan tersimpan di data antrean. Dan kemudian pada selanjutnya ketika user memilih untuk melayani antrian. Jadi untuk melayani antrian ini dia akan mengambil data queue yang ada pada head dan dilakukan pengecekan selanjutnya apakah tiketnya ada. Kalau misalnya ada, kita akan memilih kursi yang tersedia. Jika tidak, maka akan kembali ke menu yang tadi. Dan kita lanjutkan untuk kondisi iya, jika iya dilakukan pemilihan kursi, terus kemudian kurangi banyak tiket dengan tiket yang dipilih customer, kemudian hapus kursi tersedia pada timesheet berdasarkan kursi yang dipilih customer tadi. Untuk selanjutnya, update data customer pada link list untuk queue. Jadi kita melakukan pengupdatean, penambahan data pada link list queue-nya, kemudian kita ambil data link list queue-nya dan beberapa data yang ada, kemudian kita masukkan data tersebut, data yang ada di link list queue ke link list tiket. Kemudian kita mengambil data link list queue dan beberapa data yang ada, kemudian kami masukkan juga ke log pemesanan. Nah, untuk ini selanjutnya kita lakukan update dan simpan data queue ke data antrean dan data tiket ke time log pemesanan. Dan perbedaan untuk penyimpanan log pemesanan itu ditujukan untuk eh, penyimpanan secara permanen yang akan digunakan sebagai laporan nantinya. Dan untuk temporary log pemesanan itu digunakan untuk session atau state yang jika kita keluar dari film ini kemudian masuk lagi ke film ini, maka data pemesanannya itu tidak hilang. Untuk selanjutnya, reset, jika user memilih reset antrian dan tiket, maka akan menghapus seluruh isi link list queue dan link list tiket pada heap. Jadi untuk data sementara akan dihapus semua. Kemudian akan dihapus juga temporary sheet berdasarkan judulnya itu. Jadi yang tadi sudah di generate untuk di awal tadi pas menyentuh menu sistem antrean akan dihapus. Kemudian akan di generate lagi ulang. Jadi fresh semuanya. Kemudian akan dihapus data antrean dan
temporary lock pemesanan berdasarkan judul. Jadi, untuk session-nya akan di-reset. Kemudian, jika semuanya sudah selesai, akan balik lagi ke starting point, yaitu menu sistem antrean tadi, dan akan terus begitu secara sirkular.